Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir luapan sungai Citarum merendam ratusan rumah di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Puluhan rumah di wilayah Cipageran, Kota Cimahi, porak-poranda diterjang banjir bandang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menyelidiki penyebab tabrakan maut antara kereta turangga dengan kereta lokal komuter lain Bandung Raya di dekat stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung. Ratusan rumah di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Banjir dengan ketinggian 1 meter ini merupakan pertama kalinya yang terjadi pada awal tahun. Awal tahun baru, banjir kembali mendatangi warga kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Sedikitnya 300 rumah warga di 2 RW Kampung Bojong Asih Senin pagi terendam banjir. Ketinggian permukaan air banjir mencapai 1 meter. Warga harus berjalan kaki menerobos genangan banjir. Kalau di sini tuh semuanya RW 4 itu kebanjir kan ini sampai sana itu banjir, itu sampai ke Kaler banjir, ini sampai sana banjir, paling dalam itu RW 4. Banjir di wilayah ini diduga merupakan kiriman wilayah hulu seperti Majalaya dan Kota Bandung. Rumah warga yang terendam banjir memang berada tepat di bantaran Sungai Citarum, sehingga saat terjadi hujan di wilayah hulu, banjir sulit untuk dicegah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terendam banjir. Ketinggian air naik capai 3 meter karena Sungai Citarum dan Cibeet tidak bisa menampung debit air hujan. Warga harus terus mengungsi. Banjir merendam hampir 400 rumah warga di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Hingga Sabtu pekan lalu banjir telah 5 hari merendam kawasan ini. Ketinggian air naik hingga 3 meter, diakibatkan meluapnya 2 aliran sungai yaitu Citarum dan Cibeet. Sungai tak bisa menampung debit air dari wilayah hulu ke wilayah hilir Kabupaten Karawang. Sering. Udah nggak aneh lagi. Udah sering. Kalau tiap tahun kayak gitu? Iya, tiap tahun. Ya kan, ngungsi kemana kan? Paling ke dataran yang tinggi. Oh. Daerah desa lah. Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat merupakan daerah langganan banjir. 2 kampung yaitu Kampung Pangasinan serta Kampung Kampek Desa Kalangligar kerap tergenang air banjir. Ada beberapa tempat pengungsian ya, semua warga sudah terevak dan sudah ada beberapa rumah yang dijadikan tempat-tempat pengungsian. Warga desa berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi banjir. Ratusan kepala keluarga di Teluk Jambe Barat mengharapkan bisa terbebas dari banjir yang tiap saat menghantui mereka. Syamsul Nursia melaporkan dari Karawang. Banjir juga merendam rumah-rumah di Kota Cimahi, bahkan sejumlah rumah porak-poranda usai diterjang banjir yang berarus deras. Banjir dipicu di drainase yang buruk, tidak mampu menahan hujan yang deras hingga beberapa saluran air dan anak sungai meluap. Banjir bandang melanda kawasan Cipangeran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Air mengalir deras hingga merendam ke sawah dan permukiman warga. Sedikitnya 20 rumah terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter lebih. Kondisi ini diperparah dengan ambruknya benteng pembatas lapangan sepak bola yang menimpa rumah warga. Bentengnya itu kan, dinding bentengnya itu yang hancur kena air itu, karena kena air itu. Ada yang rumah yang tertimpa berarti Pak? Ada yang Milik warga berarti apa? Ya. Yang paling parah itu? Yang parah ada 2, yang rumah hancur. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca ekstrem, hujan deras melanda wilayah Kota Cimahi. Banjir pun terjadi di beberapa ruas jalan. Seperti di ruas jalan Cihanjuang, Kota Cimahi. Pengendara sepeda motor nyaris terseret derasnya arus banjir dan jalan berubah ibarat sungai dengan aliran air yang cukup deras.
Kondisi serupa juga terjadi di sepanjang Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Sangkuriang. Genangan banjir setinggi 1 meter membuat jalan menuju arah wilayah Bandung Barat dan Cimahi menjadi lumpuh. Hujan jam 5-an, jam 5 sore. Jam 5. Ketinggian air kira-kira seberapa Kang? Sedada rendah. Oh berarti emang nggak bisa dilalui banget sama kendaraan? Harus muter. Polisi mengalihkan kendaraan ke beberapa ruas jalan alternatif. Minggu malam kondisi banjir di beberapa ruas jalan berangsur surut dan mulai bisa dilalui pengendara dengan laju perlahan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Bencana longsor di kawasan wisata Mata Air Cipondok, Subang memakan korban. Oom Komariah tewas terseret longsor yang menyapu warung miliknya. Seorang korban masih dicari dan ratusan warga masih mengungsi. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman Oom Komariah, 50 tahun, di TPU Kampung Cipondok, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Korban tewas usai terseret dan tertimbun material longsor di lokasi warung tempatnya berjualan. Anak menantu dan wisatawan juga terseret arus longsor, namun korban yang akhirnya meninggal dunia. Yang ke bawah itu sama mantunya, sama anaknya ke bawah juga. Cuma selamat. Cuman kalau mantu anaknya selamat. Iya. Suami Om pas posisi kejadian lagi di warung. Iya, posisi lagi di warung karena hujan lebat. Ketimpa bangunan. Ya, Bangunan sama lumpur. lumpur, keseret lumpur. Akibat longsor di Subang, ratusan warga masih diungsikan di sejumlah lokasi yang berbeda. 2 korban longsor yang mengalami luka masih dalam perawatan. 126 orang yang tersebar di 2 titik di Banter Panjang. Yang masih bertahan berapa orang? Perkiraan sekarang yang bertahan hanya 49 orang yang di 2 titik sekarang itu. Bencana alam longsor ini terjadi pada Minggu sore saat hujan deras mengguyur kawasan wisata Mata Air Cipondok. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Hujan deras malaman membuat tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa badan jalan. Lalu lintas antar kecamatan di Kabupaten Garut harus tertahan akan tidak melintas. Setelah dilakukan evakuasi, sebagian material longsor, kendaraan bisa melintas secara bergantian. Tidak kuat menahan tekanan air hujan deras di wilayah Garut sejak Sabtu siang, tebing setinggi 15 meter longsor. Akibatnya jalan di Banjarwangi, Kabupaten Garut terputus. Lalu lintas dari kedua arah tidak bisa melintas. Kang, ini udah nunggu berapa lama Kang di sini Kang? 1 jam. 1 jam ya? Ini tujuannya mau kemana Kang? Mau ke Sekondang. Sekondang ya Kang. Ini terganggu gak Kang dengan akses jalannya seperti ini Kang? Terganggu Kang. Proses evakuasi longsor segera dilakukan agar jalan di Banjarwangi bisa dilalui. Alat berat, dump truck, serta mobil pemadam kebakaran didatangkan. Perlahan, material longsor bisa dibersihkan dan jalan penghubung antar kecamatan telah normal menjelang petang. Untuk saat ini, Jalan Raya Banjarwangi masih dalam proses pembersihan, jadi arus lalu lintas masih dalam buka tutup. Kini jalan sudah mulai normal dan akan terus dilakukan sampai semua material berhasil dievakuasi. Namun penjagaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi longsor susulan yang mungkin terjadi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Tanah longsor setinggi 5 meter terjadi di Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Ruas jalan terputus, kendaraan tidak bisa melintas dan harus memutar ke Salawu yang lebih jauh. Longsor sepanjang 17 meter dengan ketinggian 2 meter terjadi di samping kebun warga. Akibatnya, ruas jalan di Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang menuju Kabupaten Tasikmalaya terputus. Warga dari beberapa desa harus memutar dengan jarak lebih jauh. Akses jalan menuju Kabupaten Tasikmalaya terputus, warga dari beberapa desa harus memutar dengan jarak lebih jauh. Proses evakuasi berjalan lambat dengan peralatan seadanya. Ketinggian tebing 17 meter setengah, muntahan kurang lebih 40 meter, ketinggian muntahan kurang lebih 4 meter.
Ini untuk proses evakuasi melibatkan siapa aja? Proses evakuasi seperti kita lihat bahwa gotong royong masyarakat dan kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten Tasikmalaya dan insya Allah sekarang lagi dalam perjalanan alat. Longsor di Tasikmalaya juga membuat sebuah bangunan longsor pada bagian pondasinya. Beruntung tidak ada korban karena kondisi kafe sedang kosong. Tetapi lokasi kafe sangat mengkhawatirkan. Tanah di bawah bangunan tergerus longsor sehingga lantai kafe menggantung.